Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi kita hari ini. Saya coba share slide ya. Kalau saudara perhatikan ya, hari ini slide kita itu hanya putih saja. Kelihatan putih semua atau begini di tempat saudara? Putih saja ya? Putih semua, Pak. Oke, kita hari ini memang bertujuan untuk melihat bagaimana aplikasi biomekanika itu di dalam keperawatan ya, terutama nanti kita akan lihat di traksi ya. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana aplikasi biomekanika dalam bidang perawatan ya, dalam bidang perawatan. Oke, kemarin ini tugas sudah saudara share ke saya ya, dan saya sudah baca ya. Pada umumnya aplikasi-aplikasi yang saudara cantumkan di dalam pembahasan itu benar ya. Jadi, tetapi tentu tidak akan semua kita bahas ya. Kalau kita bahas semua tentu akan tidak mencukupi waktunya. Jadi saya ambil saja bagian terpenting dari apa tugas yang saudara bikin itu ya. Aplikasinya terutama di traksi. Jadi hari ini kita akan membahas 3 buah traksi ya yang biasa dilakukan di rumah sakit ya, terutama di rumah sakit ortopedi ya. Rumah sakit ortopedi itu adalah rumah sakit tulang ya, tulang. Jadi skeleton ya, skeletal. Oke, kita sebelum itu kita ingat kembali, kita akan aplikasikan nanti ada 3 hukum Newton ya dalam kita merumuskan hal ini. Yang pertama kita kenal dengan hukum Newton pertama ya, kemudian hukum Newton kedua, dan yang ketiga tentu hukum Newton ketiga ya, gampang ya. Jadi mungkin saya ulang sekilas ya yang kita bahas di pertemuan kita kemarin. Ketika kita kemarin melihat suatu benda dengan massa B, NB, berada di lantai kasar dengan keadaan statis ya atau dalam keadaan diam, maka pada ini bekerja padanya adalah yang pertama adalah gaya berat, yang kedua adalah gaya normal ya, N. Kalau kita aplikasikan hukum Newton pertama yang mengatakan bahwasanya sigma F itu sama dengan 0, itu artinya resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Sementara ketika benda dalam keadaan statis atau dalam keadaan diam ini, yang bekerja padanya yang pertama adalah gaya berat, yang kedua adalah gaya normal. Arahnya ini menentukan vektor ya. Artinya dia tidak hanya memiliki nilai saja, tetapi dia juga memiliki arah. N arahnya ke atas, W arahnya ke bawah. Ya, maka tentu ya secara hukum kita bisa membuat arah ini dengan tanda positif dan tanda negatif ya. Sehingga resultan atau jumlah gaya yang bekerja pada ini adalah N ya dikurang W sama dengan 0. Kenapa ini kurang W? Karena arahnya berlawanan arah dengan N. Kalau N-nya positif tentu W-nya negatif. Kalau W-nya positif tentu N negatif. Jadi terserah ya mau dipakai yang mana. Maka dengan aplikasi hukum pertama Newton ini kita dapatkan N itu sama dengan W ya. Nah, kita tahu W itu sama dengan M kali G. Maka tentu N juga sama dengan M kali G. Atau W sama dengan M kali G. G itu apa? G adalah gaya gravitasi bumi ya, gaya gravitasi bumi. Oke, ya ini hukum pertama Newton. Sekarang ya, bagaimana pula kalau hukum Newtonnya kita aplikasikan pada hukum Newton kedua? Maka sekarang berbeda, gayanya ini tidak lagi diam, tetapi gaya itu bergerak dengan gaya sebesar F. Ya, seperti yang saya sudah bahas kemarin, ketika ditarik suatu benda menggunakan gaya F, tentu akan ada gaya yang melawannya, sama dengan ini ya, ada gaya yang melawannya juga. Ya, apa gayanya? Adalah Fg. Ya. Sehingga kalau kita aplikasikan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A, maka gaya yang bekerja di sini apa saja? Yang pertama adalah gaya F, mungkin kita bikin positif, kemudian gaya Fg kita bikin negatif, sama dengan M kali A. Maka kalau kita selesaikan ini seperti yang sudah kita bahas kemarin, F itu sama dengan mu K kali N. Kenapa mu K? Karena bendanya bergerak. Ya, sama dengan M kali A. Kalau N-nya ini kita aplikasikan bagian sini, maka tentu menjadi F dikurang mu K kali M kali G sama dengan M kali A. Ya.
Kalau seandainya bendanya di sini MB ya, tentu semuanya saudara ganti ini MB, ini MB. Itu juga ya, tapi ini secara umum saja saya bikin, maka tentu kita mendapatkan bahwasanya F itu ya, atau A itu terserah ya. Kalau A ya, kalau A sama dengan tentu F dikurang mu K kali M kali G per M ya. Oke, jadi hati-hati ya untuk ini mukanya di sini ya, dikali dengan langsung dicoret, maka rumus A-nya seperti ini. Ini adalah aplikasi hukum Newton kedua ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana aplikasi hukum Newton ketiga ya. Hukum Newton ketiga itu ya mempunyai rumus apa kemarin? Sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Tetapi apanya yang berlawanan? Arah ya. Nah, oke. Maka kalau seandainya diketahui salah satunya, maka kita bisa mencari yang lain. Ya, nah itu. Jadi kita menggunakan 3 konsep hukum Newton ini. Nah, ini baru review ya dari pertemuan kita yang kemarin. Oke ya, paham ya ini? Saya lanjut ya. Sekarang kita lihat ya aplikasi hukum itu di dalam traksi. Ya, sekarang kita lihat bagaimana pula traksi. Traksi itu apa? Ya, traksi itu adalah tindakan ya yang dilakukan untuk memulihkan kejadian ya fraktur pada pasien. Ya, fraktur itu apa saja? Bisa saja nanti patah tulang leher, patah tulang lengan, atau patah tulang kaki. Ya, dengan apa dilakukan traksi itu? Biasanya di rumah sakit kita menggunakan ya bidang ya. Pasiennya bisa dalam keadaan duduk atau bisa dalam keadaan berbaring ya. Nah, ini kita contohkan pasien dalam keadaan duduk ya. Traksinya dinamakan yang pertama itu adalah traksi leher ya, traksi leher. Oke. Ya, ini barangkali di SMA saudara juga pernah belajar ini ya. Kalau di sini misalnya ada ya. MA ya, di sini ada misalnya MB. Oke, ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan kalau kita menggunakan hukum Newton di sini? Ya, maka seperti tadi, kalau seandainya ada massa sebesar A, maka tentu akan ada gaya berat sebesar A juga ya, WA. Ya, kalau seandainya ada massa sebesar B, tentu juga akan ada gaya berat sebesar WB. Ya. Kemudian keduanya ini dihubungkan dengan tali ya. Untuk A, tentu dia menjadi TA. Arahnya perhatikan, arahnya selalu ke arah massa benda yang lebih besar, ya, TA. Kemudian pada TB tentu arahnya ke sini ya, karena memang dia arah ke bawah. Maka TB-nya seperti ini. Maka kalau kita aplikasikan, ini pasti benda dalam keadaan bergerak, ya. Ketika benda dalam keadaan bergerak, kita menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Oke. Sekarang kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja. Kita tidak bisa langsung menyelesaikan langsung ke semuanya. Jadi kita lihat satu-satu. Kita tinjau dulu, ya, tinjau benda A, ya. Pada benda A apa yang terjadi? Sigma F, kita ulang kembali rumusnya sama dengan M kali A. Kita lihat gaya yang bekerja di sini, ya. Ternyata gaya yang bekerja di sini itu adalah yang pertama adalah TA, yang kedua adalah WA. TA-nya positif, WA-nya pasti negatif karena arahnya berlawanan. Maka di sini menjadi apa? TA dikurang WA sama dengan MA kali A. Sampai di sini paham? Paham ya? Mila paham, Mila? Kurang paham, Pak. Oke, yuk perhatikan. Jadi saya katakan tadi, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita harus melihat satu-satu ya. Yang pertama kita tinjau keadaan pada benda A ini ya. Kenapa saya bilang ini pada benda A? Karena massa A ya, massa di A. Oke, di massa di A itu saya katakan tadi ya bekerja di sini adalah yang pertama adalah gaya tegangan tali di A, yang kedua adalah gaya berat di A ya, TA dan WA. Karena arahnya ke atas karena massa benda ini B ini lebih besar, maka tentu di sini TA, di sini WA. Ya, maka sigma F sama dengan M kali A ini adalah TA dikurang WA, karena arahnya aja bertawaran di vektor, ya.
TA dikurang WA sama dengan MA kali A. Paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau seandainya persamaan ini kita sudah dapatkan, tentu harus kita selesaikan. WA ini kita udah tahu ya, TA WA itu sama dengan ini kurang ya, TA dikurang MA kali G, ya kan? W tadi adalah M kali G. Karena dia di A berarti MA kali G sama dengan MA kali A. Paham ya? Ini kita jadikan persamaan pertama. Ini pelajaran SMA ini sebenarnya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan dengan melihat atau meninjau benda di B ya. Nah, bagaimana pula benda di B? Ya, tentu kita aplikasikan lagi sigma F sama dengan M kali A. Oke ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ketika kita tinjau benda di B, maka apa saja yang kerja di sini? Yang pertama TB, yang kedua WB, tapi arahnya sama. Maka tentu ini tidak ada yang kurang, semuanya plus ya. Maka di sini menjadi TB dikurang BB di B ya. Ya, sama dengan MB kali A. Oke. Kemudian kita coba lanjutkan, TB dikurang MB kali G sama dengan MB kali A. Ini kita jadikan persamaan kedua. Sampai di sini paham? Ini tambah ya, sorry. Ini tambah, ini juga tambah. Paham? Kenapa ini tambah? Karena arahnya sama ini, ya, arahnya sama. Kalau di sini kenapa dia satu tambah satu minus? Karena WA-nya ke bawah, TA-nya ke atas. Ya, arahnya berlawanan. Jadi untuk traksi ini kita penting ya melihat vektor ya, tidak hanya nilai saja, tetapi kita juga melihat bagaimana arahnya. Paham ya? Paham? Langsung bertanya, Pak. Silakan. Kan arah TB dengan WB, Pak, arahnya Ya. ke bawah. Ya. Lalu kalau misalnya min TB dikurang WB boleh nggak, Pak? Dua-duanya minus ya. Hasilnya akan sama Iya, juga Pak, nanti. karena arahnya Boleh. ke bawah. Boleh, tapi sebenarnya konsepnya tidak itu ya. Saya membuat konsep ini agar nilai yang sama arah itu nilainya positif. Ya, tapi kalau seperti itu juga sama ya. Kan sama hasilnya nanti. Ya. Min TB kurang min WB, dikurang WB gitu ya. Tentu MB kali A itu nilainya akan sama nanti ya. Tapi untuk apa mempersulit diri gitu ya. Nah, lebih baik kita mempermudah pekerjaan. Ini sebenarnya saya bikin seperti ini agar mudah pekerjaan. Oke, saya lanjutkan ini ya. Sekarang coba perhatikan, tali yang kita gunakan ini satu atau dua ini? Aisyah. Talinya satu, Pak. Oke, kalau talinya satu apa yang terjadi? Maka tentu TA sama dengan TB, ya kan? Tentu dia bisa sama dengan T saja. Bisa nggak? Seperti itu. Bisa, Pak. Oke, tentu persamaan satu bisa kita rubah T dikurang MA dikali G sama dengan MA kali A. Ini saya jadikan persamaan 1A. Oke, nah ini juga tentu bisa berubah ya. P tambah MB kali G sama dengan MB kali A. Ini saya jadikan persamaan 2A. Boleh kan? Boleh ya? Paham? Aisyah paham nggak? Halo. Paham Mila? Mila paham? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Nah, coba Mila, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dua persamaan yang variabelnya itu belum diketahui? Apa yang bisa dilakukan kalau di persamaan matematik? Apa yang bisa dilakukan? Dieliminasi, Pak. Oke, benar ya, jawabannya benar. Jadi kita coba eliminasi. Ini sudah dicatat ini? Coba dicatat dulu. Saya akan minta saudara membacakan lagi nanti untuk di slide selanjutnya. Silakan dulu dicatat ya. Saya akan pindah ke slide selanjutnya. Kalau sudah sampaikan ya, biar saya bisa lanjutkan. Waalaikumsalam.
berfungsi sebagai semestinya. Pilih lagi. Ini buka Chrome ya, udah tulis gitu Chrome-nya. Semua nggak bisa. MC bisa boleh? Pak ada yang lain. Lanjut bicara ya? Enggak usah. Enggak usah. Itu acara kementerian. Terus kalau acara non kementerian ada sama? Enggak usah. Kita lebih nasional. Sudah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Padahal itu keuangan. Sudah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, ya saya coba lanjut ya. Jadi saya mohon bantuannya. Kita coba lanjutkan. Nah, di sini sekarang kita
Coba eliminasi ya persamaan 1 tadi dengan persamaan 2 ya. Oke. Coba dibacakan lagi ya, Kak. Mila. Persamaan satunya, Kak? Ya, Pak. Ya, apa persamaan satunya? Persamaan 1, T dikurang MA itu, Pak. Ya. T dikurang MA. T dikurang MA dikali G sama dengan MA kali A, Pak. Oke, persamaan 2. Persamaan 2, T ditambah MB dikali G sama dengan MB dikali A, Pak. Oke, ini kita eliminasi ya, berarti kita kurangkan. Ini tentu habis, ini habis, berarti di sini min MA kali G kurang MB kali G sama dengan MA ya kali A, ini MB ya, mohon maaf ini ya, kurang MB dikali A. Maka di sini menjadi apa? Kita apakan lagi persamaan seperti ini? Kalau ada dua persamaan yang sukunya sama aja, disatukan ya. Berarti di sini min MA dikurang MB, nah saya kurung begini, boleh nggak? Boleh ya? Boleh, Bu. Oke, maka MA dikurang MA dikurang MB kali A. dikali A ya. A sama dengan min MA kurang MB per MA dikurang MB dikalikan dengan Oke ya. Jadi A sama dengan min MA kurang MB per MA kurang MB dikalikan dengan G ya. Paham ya? Nah, ini nilai A-nya ini. Ini nilai A-nya. Oke, silakan lanjut dicatat dulu. Sekarang kita coba aplikasikan. Oke, paham ya. Jadi kita sudah dapatkan persamaan ya. A ini apa? Percepatan ya. Ini adalah percepatan ya. Ya, ini belum traksi ya, baru pendahuluan ya. Ini percepatan ya. Percepatan yang sama dengan A, satuannya apa? Meter per sekon kuadrat ya. Oke. Ya, mudah-mudahan paham ya. Dan harus paham, kalau nggak paham nanti berbahaya juga ya. Karena kita coba akan masuk bagi nanti bagaimana aplikasi hukum ini ya di dalam traksi ya. Sudah? Oke, saya coba lanjut ya, nanti bisa nanti saya kirim ya materi dan lain sebagainya ini. Oke, kita lanjut sekarang bagaimana aplikasinya ya untuk kalau yang menjadi acuan itu adalah manusia ya. Kita kembali bikin gambarnya, tapi gambar ini sekarang saya ganti dengan traksi leher ya. Ini harusnya lurus ke sini ya, karena gambarnya langsung ini. Oke, ini bantalan ini ya untuk traksinya ditarik nih. Ada permasalahan di leher pasien ya. Sekarang posisi pasien dalam keadaan duduk tadi ya dilakukan traksi menggunakan massa beban ya sebesar MB ya. Kemudian tentu juga akan ada WB. Di sini tentu akan ada massa pasien dan juga akan ada gaya berat pasien. Oke, untuk kasus ini traksi leher ya, ini traksi leher.
Pada traksi leher ini ya sama dengan kajian tadi, maka juga kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ya kita tinjau pasien ya, kita tinjau pasien. Nah, bagaimana cara kita meninjaunya? Tentu sigma F sama dengan M kali A ya. Maka sama dengan tadi di sini akan ada T ya. Saya tidak bikin TP lagi karena T talinya satu ya. Di sini juga T, di sini WP. Maka apa yang terjadi di sini? T ya dikurang WP sama dengan MP. Kenapa MP? Karena masa pasien ya. Dikalikan dengan A. Maka T dikurang MP kali Q sama dengan MP kali A ya. Maka ini saya jadikan persamaan satu. Kemudian yang kedua, kita tinjau benda. Nah, kalau tinjau bendanya sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tadi. Maka sigma F sama dengan M kali A ya. Di sini berlaku T tambah WB sama dengan MB kali A. Maka di sini T tambah MB kali G sama dengan MB kali A. Maka di sini menjadi persamaan 2. Oke, bantu lagi saya ya untuk bacakan ini dan ini ya. Mila kembali bantu saya. Sudah dicatat ini ya? Mungkin bagian pentingnya saja. Belum, Pak. Bentar, Pak. Oke, silakan. Kalau sudah beri kabar Sudah, ya. Pak. Sudah. Oke. Lanjutkan ya. Sekarang kita coba eliminasi 1 dan 2. Saya sikat aja ya. Maka coba Mila. Yang pertama Mila. T. T dikurang MP dikali G sama dengan MP dikali A, Pak. Oke. Yang kedua Mila. T. T ditambah MB dikali G sama dengan MB dikali A, Pak. Coba Mila selesaikan. Saya tinggal menulis saja. Coba Mila, yang mana yang dicoret, mana yang ditambah, mana yang jumlah. Coba. Yang P dicoret, Pak. Ya, terus? Min MP dikali G dikurang MB dikali G sama dengan MA dikali A, Pak, dikurang MP, Pak. MP dikali ya. Pak. Dikurang MB dikali A, Pak. Terus? Dikali I, Pak. Terus? Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Min MA, min MP dikurang MB, ya. Pak, dikali G. Ya. Sama dengan MP dikurang MB dikali A, Pak. Oke, terus? Yang A-nya sama dengan min MP dikurang MB, Pak, dikurang per MP dikurang MB, Pak. Oke, dikali? Dikali G, Pak. Inilah dasar dokter ortopedi ya, atau spesialis tulang ya, untuk SPT itu, untuk menangani pasien dengan melihat berapa percepatan yang harus diberikan agar tulang yang patah atau fraktur tadi kembali normal ya. Jadi nilai A. Apa yang mempengaruhi nilai A ini adalah massa beban yang diberikan dan juga massa pasien yang ada dikalikan dengan gaya gravitasi. Oke, sampai di sana ya. Jadi traksi leher dalam posisi pasien dalam keadaan duduk telah kita selesaikan. Ya, silakan catat. Meci paham, Meci? Meci paham?
Meci ada? Meci Fiona Pitaloka. Ada Meci? Kalau Aisyah ada? Aisyah Purba. Ada, Pak. Ada. Meci ini kemana nih ya? Maaf Pak, dari WC Pak. Oke, ada ya. Sekira- Ada Pak. Ini memang sulit kita online kayak gini ya. Entah ada atau enggak. Oke, paham ya sampai di sini. Kita sudah selesaikan ini untuk traksi leher. Sudah selesai mencatatnya? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, silakan. Himayah, paham Himayah? Himayah? Insya Allah paham Pak. Oke. Alif. Alif paham Alif? Alif? Pak, Ya. paham Pak. Maaf Pak, jaringan saya tadi susah Pak. Oh iya. Tapi masuk ya sekarang ya. Masuk Pak, saya dengarkan. Siap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang bagaimana pula kalau traksi itu dalam keadaan berbaring ya. Misalnya untuk traksi kaki atau traksi lengan ya. Saya contohkan mungkin saat ini traksi lengan aja ya. Ini traksi lengan ya. Ini lengannya dibalut ya menggunakan alat pembalutnya, kemudian posisi pasien dalam keadaan berbaring. Ya. Bantahan untuk tidur pasien. Kemudian ya nanti bergerak ya ketika ditarik ya. Oke, gambarnya seperti ini kira-kira. Kemudian ada gaya berat ya sebesar MB ya. Ini gambar pasien ya. Kita fokus ke tangan saja yang sedang melakukan traksi. Oke, coba kalau seandainya keadaannya seperti ini, apa yang terjadi di sini? Ya, pasti di sini akan ada gaya T tadi, ya, gaya tegangan tali tadi. Kemudian tentu karena ini ada M pasien, pasti juga akan ada apa? WP. Ya. Tetapi di sini tidak dibahas ya, karena digantikan dengan gaya di sini. Gaya apa? Di sini ada gaya tarik ya, gaya tarik yang diwakili oleh gaya tegangan tadi. Kemudian ada gaya tahan ya, atau kita kenal dengan gaya gesek ya, yang kita kenal tadi dengan gaya gesekan ya, atau FG ya. Jadi di sini gaya gesekan FG, di sini gaya tarik T ya. Di sini sama, di sini ada WB. Oke, sekarang coba kita tinjau lagi pasiennya ya. Pada keadaan ini kita tinjau pasien. Bagaimana caranya? Tetap kita gunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Pada gaya ini apa yang terjadi? Gayanya yang pertama adalah T, ya, gaya yang positif itu T. Kemudian gaya negatif itu adalah FG, ya. Maka sama dengan MP kali A. Kenapa MP? Karena memang kita lihat pasien, ya. Maka T dikurang FG itu apa tadi? Mu K kali N. Kenapa mu K? Karena pasien nanti lengannya itu akan bergerak, ya, akan ditarik. Maka mu K kali N sama dengan MP kali A. Oke, saya lanjutkan. T dikurang mu K kali MP kali G. Kenapa MP kali G? Karena N itu adalah M kali G. Ya, sama dengan MP kali A. Ini saya jadikan persamaan 1. Paham ya? Sampai di sana? Oke. Paham, Sekarang Pak. untuk benda sama saja ya. Tinjau benda. Tinjau benda, maka sigma F sama dengan M kali A. Ini sama dengan yang tadi.
Maka di sini ada T ditambah WB sama dengan MB kali A. Maka T ditambah MB ya. MB kali G sama dengan MB kali A. Ya, maka ini saya jadikan persamaan kedua. Ya. Oke, silakan dicatat dulu sebentar. Silakan dicatat. Nanti saya minta tolong Himayah lagi ya, gantian. Untuk menyelesaikan Iya, Pak. sampai nilai A-nya. Aisyah, ada pertanyaan? Silakan. Sebentar, Pak. Pak, maaf Pak, jangan Aditya Valencia nge-lag, Pak. Lo keluar sendiri dia, Pak. Iya. Ya, Bang, hari hujan ya. Di sana hujan nggak? Makasih, Pak. Iya. Baru siap hujan, Pak. Oh, iya. Jelas alifnya. Hapus jaringan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Aisyah. Eh, kalau tinjau pasien itu, Pak, gaya yang bekerja tuh yang bagian talinya, gaya tarik talinya, sama gaya geseknya ya, Pak? Ya, coba dinalarkan kenapa itu yang bekerja. Kenapa tidak MP dan WP-nya? Coba bisa nggak Aisyah menalar gitu? Coba kenapa? Kenapa tidak MP dan WP yang bekerja di sana? Bisa Aisyah menalarnya enggak? Ini pertanyaan Aisyah udah bagus itu, ya. Aisyah udah tahu yang bekerja di sana itu adalah T dan FG, ya. Kenapa? Kenapa tidak MP dan WP-nya? Kenapa tidak sama dengan yang tadi? Bisa Aisyah? Karena dia berlawanan ya, Pak? Bukan itu, ya, bukan itu. Karena yang kita lihat sekarang itu adalah bagaimana penyembuhan untuk patah tulang lengannya, ya, fraktur pada lengannya, ya. Coba kalau MP dan WP berarti kan dia ke bawah, ya. Tentu tidak ada penyembuhan pada lengannya. Kenapa yang kita lihat sekarang adalah gaya tarik tali, kemudian gaya gesekan, itu karena kita mau menarik lengannya yang patah tadi, ya, fraktur terjadi pada lengan, ya, ditarik. Tentu yang bekerja padanya adalah apa? Yang pertama adalah gaya tarik tali tadi, ya. Yang kedua, tentu akan ada gaya yang melawan gaya tarik tali itu apa? Gaya gesekan, karena ada massa tubuh pasien. Paham? Paham ya? Kok hilang? Paham, Pak. Itu ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu memang konsep alami yang terjadi ya ketika kita membahas medical fisik ya, atau fisika kesehatan. Oke. Mohon bantu saya Himayah, coba selesaikan hitungan ini. Persamaan pertama apa tadi Himayah? Yang itu Pak, T kurang sigma A atau sigma A atau apa itu tadi Pak? Ada sigma A. Ada sigma. Himayah ini belajar di mana? Lupa yang nama tuh Pak. Ada sigma A mana? Sigma A. Ini. New A Pak. Mu K ya Allah. New K Pak. Kayaknya dari situ Himayah itu Jawa ya. Oke. Kurang. Ayo. T kurang mu K kali N Pak sama langsung saja. MP sama ya? dengan MP kali A Pak. Ada mu K kali MP, Mbak.
Yang terakhir ya, Maya. Dengan MP kali A. Benar yang ini, Maya? Yang ini, Maya, yang pertama satunya ini ya? Oh, benar, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Nah, yang keduanya apa? T? T tambah MB kali G Hmm. sama dengan MB kali A, Pak. Oke, coba Ime selesaikan. Min Ya, bisa. Nyoka, Pak. Mhm. Min Nyoka kali MP kali G, Pak. Ya, terus? Bentar, Pak. Sama dengan, iya, Pak. Enggak, Pak. Iya, enggak lah, pasti enggak. Sama. Tambah, Pak. Tambah. Iko kali Iko apa? Kali itu minus, Pak. Ah, terus? Minus MB kali G, Pak. Terus? Dengan MB kali A. MB. Maaf. MB. MP Alah, kali A, Pak. baru juga lalu, Imaya. Enggak, Pak. Apa nih di sini? MP kali A, Pak. Terus? Dikurang MB kali A, Pak. Oke. Nah, apa nih di sini? Min terangnya ada Pak catat. Min Nyuka, Pak. Nah, Min Nyuka kurang MB, Pak. Pak. Lo M itu apa ya? Min Nyuka kali MP, Pak. Kurang MB kali G, Pak. Kurang MB kali G lo. Mereka ya. Oke. Bela. Terus? Terus MP kurang MB dikalikan A, Pak. A-nya apa? Apa? A-nya, Pak. Apa? A min. Min. Min Nyuka kali MP, Pak. Iya. Kurang MB per MP kurang MB, Pak. Oke. Dikali? Kali G, Pak. Oke. Inilah ya yang dilakukan nanti oleh dokter spesialis tulang yang untuk melakukan traksi lengan ya pada tubuh pasien. Oke, silakan catat. Jadi kalau seperti ini penting nggak sebenarnya ilmu fisika itu untuk saudara lakukan pekerjaannya nanti? Apalagi untuk dokter penting ya. Nah, ini saudara ketemu fisika langsung alergi gitu. Padahal ilmunya dibutuhkan ya untuk membantu kesembuhan pasien, terutama di traksi tulang ya. Ini besok ini kita kuliah lebih awal lagi nih, jam 7 biar terbiasa ya. Kalau saya kuliah tuh memang kebanyakan jam 7 dari dulu ya. Biar lebih fresh. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan bertanya. Pak, saya Aditya Valencia, Pak. Saya satu berdua sama Fakri Televi Zoom ya, Pak ya. Ya, Nggak mau jaringannya, Pak. Ya. Susah, Pak. Saya satu kos sama Fakri Televi, Pak. Ada satu kos ya? Kos dengan ya, cowok cewek tuh? Cowok, Pak. Cowok. Saya kira satu kosnya dengan cewek. Oke, iya nggak enak, Pak. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Enak. Bahaya tuh, Pak. Iya. Kau nak lift tuh? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada cewek di kos, Pak. Oke. Pak ada cewek habis lah, Pak.
Iya, sip. Lanjut aja. Yang penting kau Batang paham ya. semua apa? Batang semua apa? Yang paham ya. Halo, Assalamualaikum. Sini. Pak, izin bertanya, Pak. Ah. Paham ya sampai di sini? Himayah? Paham ya? Oke. Paham, Pak. Himayah bertanggung jawab ya, paham nggak paham, harus paham. Ya. Ini bangunnya harus lebih cepat nih Himayah ini. Ya. Masih belum mandi kayaknya. Pak, Ya, izin bertanya, Pak. ya Aisyah. Aisyah, silakan. Berarti yang tali yang di bawah bantal itu, Pak, tali atau bidangnya aja, Pak? Coba. Yang mana maksudnya ini? Yang mana yang ini? Ada. Yang Iya, ini. Pak. Yang ini kan? Ini kan bantalan. Bantalan ini sebenarnya bertujuan agar lengan ini tidak menyentuh secara langsung ke lantai. Ya, jadi nanti lengannya itu kan sedapat mungkin memang tidak boleh langsung ke lantai ya. Nanti kalau seandainya langsung ke lantai nanti kita ditakutkan nanti gaya gesekannya ini terlalu besar ya. Padahal sedapat mungkin gaya gesekan ini kecil ya. Tujuannya apa? Agar lengan yang patah tadi itu bisa ditarik ya. Nah, jadi ini bantalan ya. Ini bantalan pakai roda nih biasanya kalau di rumah sakit ortopedi itu, rumah sakit tulang itu ditaruh di kepala pasien, nanti itu tujuannya agar nanti lengan ini bisa ditarik ya. Jadi tidak menyentuh langsung lantainya ini. Ya. Oh, berarti itu lantai ya, Pak? Ini lantai, ini tempat tidur ini. Ini tempat tidur ini ya. Ini tempat tidur ini. Ini kita gambarkan saja ini ya, pasiennya di tempat tidur, kemudian tadi ada bantalan untuk menarik lengan. Ya. Jadi menurut Aisyah tadi itu apa ya? Saya kira tadi tali juga itu, Pak. Tidak. Ini lantai. Oh iya, harusnya saya bikin kayak gini lah ya. Ya. Jadi ini adalah tempat tidur pasien ya, tempat tidur pasien. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Biasanya itu, Pak, kalau untuk untuk pengaturan kecepatan dari ininya, Pak, itu dokternya. Sementara untuk pelaksananya perawat. Ya, betul, tepat. Jadi nanti yang memasangkan beban nanti saudara nanti. Ya, misalnya nanti setelah dihitung sama dokter ya, dia harus menggunakan 2,5 lengan beban misalnya.
Saudara harus konversi dulu ya. Itu kan semua hitungan kita dalam gram. Konversi dulu dari gram dengan beban ke gram berapa. Nah, baru cari berapa gramnya, baru dipasangkan nanti ya. Siapa masangkan ya saudara nanti. Ya, Himayah nanti yang masangkan. Kalau seandainya kerjanya di rumah sakit ortopedi ya. Kalau di Sumatera Barat ada itu di samping kantor bupati itu. Kantor gubernur ya. Itu ya rumah sakit ortopedi. Fasilitasnya seperti ini ya, nanti tempat tidurnya, kemudian bednya itu spesial ya untuk melakukan traksi ini. Ya, jadi sebenarnya pasien-pasien sebelum di gips itu ada baiknya dilakukan traksi lebih dahulu ya, untuk meluruskan kembali ya patah tulang lengan ya. Kalau saudara urut-urut saja nanti itu ya sembuh dia tapi bengkok-bengkok gitu ya. Itu kenapa? Karena tidak dilakukan traksi ya, tidak dikembalikan ya tulangnya. Ini ada yang udah patah tulang nggak di sini? Ini cowok nih biasanya. Bawa motor, gitu kan. Kecelakaan, patah lengan, patah tulang kaki, ada nggak? Kalau kita kan kebanyakan langsung dibawa ke tukang urut ya. Sembuh dia tapi pengka-pengka. Gitu. Ya, nah, itu kenapa? Karena tidak dilakukan traksi terlebih dahulu. Ya. Tidak dikembalikan bentuk skeletonnya itu ya, bentuk tulang itu ke posisi semula. Oke, ada informasi yang penting untuk saudara ketahui ya. Di sini kan semuanya itu dalam MP ya, dalam MP. MP itu adalah masa pasien. Masa pasien itu nanti kita akan kita gantikan nanti kalau dia di lengan itu adalah masa lengan itu adalah 1/8 kali berat badan ya. Kemudian kalau nanti ya ini catat ya, masa lengan 1/8 kali berat badan. Kalau dia masa lengan itu adalah 1/11 ya, 1/11 kali berat badan ya. Kemudian masa kaki itu ya, masa tulang kaki itu adalah 1/8 kali berat badan. Oke. Barangkali untuk hari ini ya, saudara pahami sampai di sini dulu ya, karena sudah 8:30. Saya ada keperluan untuk ke Padang ya. Mohon maaf ya, sampai di sini kita lanjutkan lagi nanti dengan kajian selanjutnya di dalam visi kami di sini ya. Oke, paham ya? Himayah, tolong nanti dibikinkan absen ya. Kemudian saya stop share dulu ini. Mohon diaktifkan kameranya. Saya ambil absen ya. Yang berdua tadi saya ingin bukti berduanya ya. Oke, silakan di on-kan kamera. Bentar, Pak. Oh. Ini saya simpan ini ya, materi ini, siapa tahu nanti seru. Ya Pak, saya yang berdua nih Pak. Ya, lihatkan wajahnya ya, wajah berdua ya. Oke. Ya, alun mandi lah gitu ya. Fari. Cindy. Cipakri alun Pak, walah Pak, besok mandi mana atau kampus kau. Walah Pak. Dan nampak mandi ini. Bentuk mandi kedua. Ya, ini aktifkan ini. Tahu Pak. Salsa. Ayo, ini ketahuan nih saudara tadi nggak siap ini ya. Kuliah nggak siap. Salsa. Ayo teman-teman. Ini masih banyak yang tidak on ini. Salsa, Alif. Alif gimana Alif? Bisa Alif? Di on. Ini Aisyah lotengnya di hati saya. Salsa Alif sama kawan gue kawan. Salsa pada cara bahagia. Ini baru satu ya, saya pindah lagi nanti ke
Cukup ya. Tolong pahami, nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.